Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan seputar posisi dan fungsi teori serta kajian pustaka dalam penelitian. Sebelum masuk ke pemateri, baiklah saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rukmini sebagai moderator dan beberapa pemateri yang akan menjelaskan, di antaranya 1. Bidan Mimi Fitria, 2. Bidan Saharia, dan ketiga Bidan Fitriani. Langsung saja sebagai moderator, baiklah saya akan menjelaskan sedikit mengenai penelitian. Penelitian merupakan aktivitas ilmiah untuk menghasilkan temuan baru dalam berbagai bidang keilmuan. Penelitian merupakan tulang punggung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian yang baik membutuhkan serangkaian proses standar mulai dari analisis masalah, kajian pustaka, penentuan metode penelitian, analisis hasil, dan kesimpulan. Itulah sedikit penjelasan dari saya. Langsung saja ke pemateri pertama. Kami persilakan kepada Bidan Mimi Fitria untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya atas nama Mimi Fitria untuk memaparkan materi dari kelompok kami. Fungsi teori. Karlinger mendefinisikan teori sebagai konsep, definisi, dan proporsi yang memberikan pandangan sistematik mengenai gejala-gejala dengan jalan menspesifikasikan hubungan-hubungan yang ada antara variabel-variabel dengan maksud menjelaskan dan meramalkan fenomena. Untuk menemukan sebuah teori yang terbukti kebenarannya, mula-mula dibuat teori, sementara yang dipergunakannya sebagai pedoman atau petunjuk untuk memecahkan masalah. Yang pertama yaitu elemen-elemen teori. Dalam suatu teori, konsep yang tersusun dengan variabel-variabel tertentu sering dinyatakan dan suatu relasi atau hubungan yang tersusun secara logis. Pernyataan yang menggambarkan hubungan antara konsep ini disebut proposisi. Dengan demikian, konsep merupakan himpunan yang membentuk proposisi, sedangkan proposisi merupakan himpunan yang membentuk teori. Kedua, kriteria teori yang baik. Kualitas suatu teori sangat tergantung pada sejauh mana teori itu memenuhi kriteria-kriteria. Terima kasih kepada Bidan Mimi Fitria yang telah menjelaskan tentang fungsi teori. Selanjutnya kami persilakan kepada Bidan Saharia untuk memaparkan materinya. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan pada saya atas nama Saharia. Posisi teori dalam penelitian. Sebelum menentukan posisi teori dalam suatu penelitian, kita perlu mengetahui hakikat penelitian itu sendiri. Hakikat penelitian adalah mencari kebenaran atau pengetahuan, namun penelitian tidak dapat direduksi hanya sebatas pada usaha mencari pengetahuan atau kebenaran saja. Penelitian dilihat sebagai suatu jalan untuk mengetahui. Meskipun demikian, penelitian berbeda dengan insting, wahyu, atau ajaran-ajaran dogmatis. Definisi penelitian ini berpengaruh terhadap kerangka kerja teoritis pada para peneliti dan membedakan penelitian dari berbagai usaha mencari pengetahuan lainnya. Perbedaan antara penelitian dan cara lain yang bukan penelitian didasarkan pada 3 hal berikut. Pertama, kegiatan tersebut dilakukan dalam suatu kerangka filosofis tertentu. Kedua, kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan beberapa prosedur, metode, dan teknik yang sudah teruji, validitas dan reliabilitasnya. Ketiga, kegiatan tersebut dirancang agar tidak bias dan bersifat objektif.
Posisi teori dalam penelitian sangat tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan. Dalam melakukan penelitian, khususnya penelitian yang sifatnya uji hipotesis, mau tidak mau kita harus menelaah teori-teori yang akan digunakan. Teori adalah alat terpenting suatu ilmu pengetahuan, artinya tanpa teori berarti hanya ada serangkaian fakta atau data saja dan tidak ada ilmu pengetahuan. Terima kasih kepada Bidan Saharia yang telah menjelaskan tentang posisi teori dalam penelitian. Selanjutnya kami persilakan kepada Bidan Fitriani untuk memaparkan materinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk memaparkan hasil materi standar asuhan kebidanan. Dalam penulisan penelitian wajib menggunakan beberapa standar. Asuhan kebidanan adalah acuan dalam proses pengembalian keputusan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai wewenang dan ruang lingkup. Prakteknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017. Standar ini dibagi menjadi 6, yaitu standar yang pertama pengkajian. Bidan mengumpulkan semua informasi yang akurat, relevan, dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi pasien. Standar yang kedua, perumusan diagnosa atau masalah kebidanan, menganalisa dan yang diperoleh dari pengkajian. Standar yang ketiga, perencanaan. Bidan merencanakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnosa masalah yang ditegakkan. Standar yang keempat, implementasi. Bidan melaksanakan asuhan kebidanan secara komprehensif, efektif, dan efisien dan aman berdasarkan evidensi based kepada pasien dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara mandiri. Standar yang kelima, evaluasi. Bidan melakukan evaluasi secara sistematis dan berkesinambungan untuk melihat kereaktifan dari asuhan yang sudah diberikan sesuai dengan perubahan perkembangan kondisi pasien. Standar yang keenam, pencatatan asuhan kebidanan. Bidan melakukan pencatatan secara lengkap, akurat, singkat, dan jelas mengenai keadaan atau kejadian yang ditemukan dan dilakukan dalam memberikan asuhan kebidanan. Terima kasih moderator. Terima kasih kepada Bidan Fitriani yang telah menjelaskan tentang standar asuhan kebidanan. Terima kasih kepada ketiga pemateri yang telah menjelaskan tentang posisi dan fungsi teori serta kajian pustaka dalam penelitian. Serta kami ucapkan terima kasih kepada dosen metode penelitian yang memberikan kami arahan tentang materi yang kami bawakan. Demikianlah dari kelompok 4, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.